Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, menemukan pesan firman Tuhan, dan juga ide-ide yang bisa kita pakai di tiap kelas, di kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar. Kita akan segera memulai, tapi sebelumnya kita berdoa yuk. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami kembali mempersiapkan diri. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami mendapatkan pesan firman Tuhan dalam firman yang kami akan baca, dan juga menemukan ide-ide yang Tuhan mau kami juga pakai di kelas-kelas di mana kami akan melayani. Kami siap sertai kami ya Tuhan, dalam Kristus. Amin. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Gembala mendengar kabar kelahiran Yesus. Ini cerita yang sangat luar biasa menarik pastinya, dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dari Lukas 2, ayat 8 sampai dengan 20. Kak Santi, silahkan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Saya mengajak kita semua boleh membuka Alkitab dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saya baca untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai siapa saja dalam melaksanakan rancangannya. Tak terkecuali memakai orang-orang yang dinilai tidak penting. Dalam bacaan ini, Tuhan memakai para gembala yang sedang berjaga di waktu malam, menjaga kawanan ternaknya di padang. Tuhan memakai sosok para gembala yang saat itu sedang melakukan pekerjaan mereka. Gembala adalah sosok yang tidak berpendidikan, dalam struktur sosial menempati urutan bawah. Pekerjaannya juga beresiko, yaitu harus siap menghadapi binatang buas saat mereka sedang menjaga kawanan ternak. Karena itu, sosok gembala tampil dengan keras dan terkesan kasar. Namun justru dalam sosok seperti itu, yang kita baca dalam bacaan ini, mereka menerima kabar kelahiran Sang Juru Selamat di kota Daud melalui malaikat. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
Dituliskan di sana, reaksi para gembala sangatlah ketakutan ketika melihat cahaya kekudusan ilahi melalui para malaikat yang diutus Tuhan. Ketakutan dalam pengertian takjub, dalam pengertian ada rasa hormat ketika mereka melihat malaikat Tuhan datang ke hadapan mereka. Mereka mendengarkan seruan yang disampaikan sang malaikat. Kabar kelahiran sang juru selamat yang diberitahukan pada para gembala sesungguhnya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Namun, ternyata tidak semua yang menyambut kedatangannya, tak terkecuali Raja Herodes. Ada tanda yang diberitahukan oleh malaikat kepada para gembala. Adalah ada kain lampin dan bayi terbaring dalam palungan. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tanda yang dipakai oleh Tuhan juga sederhana, jauh dari gambaran sosok Mesias yang dibayangkan. Dengan tanda yang diberitahukan itu menjadi pegangan bagi gembala saat memutuskan pergi ke Betlehem dan melihat bayi sang juru selamat. Di ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ketika mereka menjumpai sang bayi juru selamat, mereka pun kemudian pulang sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menuju tujuan di setiap kelas. Anak mengetahui bahwa Tuhan memberitahukan kabar baik kepada gembala tentang kelahiran Yesus. Anak mengetahui bahwa Tuhan memberitahukan kabar baik kepada gembala tentang kelahiran Yesus. Untuk kelas kecil, anak mau menyampaikan kabar baik tentang kelahiran Yesus kepada orang lain. Anak mau menyampaikan kabar baik tentang kelahiran Yesus kepada orang lain. Dan di kelas besar, anak mau menyampaikan kabar baik tentang kelahiran Yesus kepada orang lain. Demikian bahan Alkitab, dan bahan ini akan dielaborasi dalam ide pengajaran di setiap kelas yang akan disampaikan oleh kakak-kakak narasumber. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Kita akan bersama-sama menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk setiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Gembala Mendengar
kabar kelahiran Yesus dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan 20. Kita sudah dibantu oleh Kakak Pendeta Santi untuk menemukan pesan firman dalam teks firman Tuhan ini, dan saatnya kita akan menemukan ide penyampaian cerita yang bisa kita gunakan. Langsung saja kita akan membahasnya untuk kelas Batita Balita. Di kelas Batita Balita ada Kak Windy. Kakak Pendeta Windy akan berbagi tentang ide-ide menarik pastinya. Kakak Pendeta Windy, silakan. Halo kakak-kakak semua, senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dalam persiapan guru sekolah minggu. Hari ini saya akan berbagi tentang cerita Gembala menyaksikan kelahiran Yesus. Untuk adik-adik di kelas Batita dan juga Balita dengan tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan memberitahukan kabar baik kepada Gembala tentang kelahiran Yesus. Nah, cerita yang akan kita lakukan ada sekitar 2 tahap, kakak-kakak. Nah, tahap yang pertama kita akan melakukan semacam ice breaking gitu dengan cara tebak-tebakan profesi. Profesi yang ditampilkan itu sifatnya yang cukup sering mereka lihat gitu ya, karena ini untuk Batita dan Balita, wawasan mereka tentang banyaknya profesi yang lain itu belum terlalu luas, jadi memang profesi-profesi yang sering gitu ya mereka temui. Dan yang kedua, setelah itu kita mengajak adik-adik untuk membantu Gembala menemui bayi Yesus. Nah, kita masuk pada tahap yang pertama, yakni tebak profesi. Di tebak profesi ini akan ditampilkan gambar, lalu bertanya siapakah aku gitu kira-kira. Nah, ini adalah polisi, lalu kemudian ini adalah dokter, lalu kemudian ini pemadam kebakaran. Nah, ini koki gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir ini akan menjadi semacam pengantar untuk cerita kita. Jadi jalan masuknya begitu. Yang terakhir adalah gambar ini. Siapakah aku? Nah, ajak adik-adik untuk mencari tahu siapakah aku sesuai dengan gambar ini. Nah, dia adalah seorang gembala. Nah, dari sini kakak-kakak bisa mulai menjelaskan apa itu gembala, apa yang dilakukan gembala secara singkat dan sederhana. Nah, gembala itu adik-adik adalah seseorang yang bertugas menjaga domba-domba. Jadi dia biasanya ada di padang rumput, dia menjaga domba, mengajak domba makan rumput gitu ya, menjaga domba dari bahaya. Nah, ini kira-kira kakak-kakak pengantar tentang profesi gembala. Lalu kemudian kita masuk ke dalam ceritanya. Pada suatu malam, gembala-gembala itu sedang beristirahat, mereka domba-dombanya juga sedang tidur. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Nah, cahaya ini ternyata dari cahaya ini muncul adik-adik seorang malaikat. Malaikat mengatakan kepada gembala, gembala jangan takut, ini aku malaikat. Ya, aku datang untuk membawa kabar bahagia. Karena hari ini telah lahir juru selamat dunia, bayi Yesus. Nah, gitu ya kakak-kakak. Jadi kita mulai menyebutkan apa itu pesan malaikat dalam bahasa yang juga dapat dimengerti oleh anak-anak Batita dan Balita. Kalau kita bilang kan telah lahir juru selamat, lalu kita jelaskan juru selamat itu lahir dalam rupa bayi yang namanya bayi Yesus, kira-kira gitu ya. Bayi Yesus ini lahir di kota Bethlehem gitu. Kan kalau di Alkitab disebutkan di kota Daud gitu ya. Cuman kita kita mau ajak anak-anak Batita dan Balita lihat secara spesifik yang biasa mereka dengar gitu ya. Jadi kota Bethlehem. Seorang bayi ini dibungkus dengan kain lampin, kain yang putih bersih kira-kira gitu ya, lalu kemudian dan terbaring di dalam palungan gitu. Nah kakak-kakak setelah itu, maka setelah para gembala mendengar kabar baik dari malaikat, para gembala ini sepakat, yuk kita pergi cari bayi Yesus di kota Bethlehem dengan dibungkus kain lampin dan terbaring di palungan. Nah, itu ciri-cirinya. Ayo kita pergi.
Wah, tapi suasana hari itu kan sudah sangat malam. Kalau malam kan kita gelap ya, tidak bisa melihat apa-apa. Lalu apa yang kita butuhkan untuk melihat di dalam kegelapan? Nah, ini ajak adik-adik juga untuk berpikir ya. Nah, yang kita perlukan adalah sebuah senter, sebuah cahaya yang dapat menerangi jalan kita. Nah, yuk adik-adik kita bantu para gembala ini menemukan jalan untuk dapat bertemu dengan bayi Yesus. Wah, ada 3 arah, ke kiri, ke atas, atau ke kanan. Tapi arah ini menunjukin kemana ya? Gitu. Nah, mari kita nyalakan senter kita. Oh, kalau ke kiri itu ke Jakarta, kalau lurus itu ke Bogor, kalau ke kanan itu ke Bethlehem. Jadi kita kemana adik-adik? Ke Bogor apa ke Jakarta? Nah, tadi pesan malaikat apa? Bayi Yesus lahir di kota Bethlehem gitu kira-kira ya kakak-kakak. Berarti gembala harus ambil jalan yang ke kanan. Wah, adik-adik ada persimpangan jalan lagi nih. Ada jalan pertama, jalan kedua, dan jalan ketiga. Kemana ya harus diambil jalannya? Kita perlu senter lagi untuk melihat apa yang ada di ujung jalan yang pertama, di ujung jalan kedua, dan di ujung jalan ketiga. Nyalakan senternya. Nah, di ujung jalan pertama ternyata menuju sebuah rumah. Di jalan ujung kedua menuju sebuah hotel. Dan di jalan ujung ketiga menuju sebuah kandang ya. Seperti kandang binatang, kandang hewan. Loh, kalau palungan itu kan tempat makan hewan. Berarti tempat makan hewan itu ada di mana? Ada di rumah, ada di hotel, atau ada di kandang hewan. Ini berarti di kandang hewan ya. Nah, mereka pun melihat bahwa ternyata betul di sanalah di jalan ketiga itulah di mana bayi Yesus berada. Dan para gembala tiba bertemu dengan bayi Yesus yang dibungkus kain lampin dan terbaring di balungan. Nah, adik-adik, para gembala sangat bersuka cita karena mereka menemukan bayi Yesus. Karena mereka berhasil menemui bayi Yesus yang adalah juru selamat dunia. Nah, kabar baik ini, kabar bahagia ini, kelahiran Yesus, mereka bagikan kepada banyak orang. Sehingga orang-orang lain pun dapat merasa sukacita, dapat merasa bahagia, karena tahu bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk kita semua. Nah, adik-adik, mau nggak kita menyampaikan kabar kelahiran Yesus? Mau nggak kita bikin juga orang-orang lain jadi bahagia karena menerima kabar kelahiran Yesus? Nah, kakak-kakak ini sebagai penutup cerita, ketika adik-adik mau menyampaikan gitu ya kabar kelahiran Yesus, menyampaikan kabar baik ini, ajak adik-adik untuk membuat undangan Natal. Kan karena adik-adik belum bisa nulis ya beberapa di Batita dan Balita. Maka ajak mereka untuk menghias gitu ya, undangan Natal, kartu Natal. Kalau cerita ini dibagikan sebelum acara Natal sekolah minggu begitu ya, atau sebelum tanggal 25, maka ini bisa menjadi undangan yang disampaikan kepada teman yang lain atau kepada orang tua begitu ya, untuk juga hadir dalam acara Natal. Tapi kalau kegiatan ini dilakukan, kalau cerita ini disampaikan di tanggal 25, maka yang bisa dilakukan adalah membuat ucapan selamat Natal, Tuhan Yesus telah lahir bagi kamu gitu ya. Kira-kira begitu kakak-kakak untuk tema tentang gembala menyaksikan kelahiran Yesus. Terima kasih kakak-kakak semua, selamat mempersiapkan. Terima kasih Kak Windy, sudah begitu banyak hal nih yang bisa kita dapatkan untuk kelas Batita Balita. Kita akan bahas kelas yang lainnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema Gembala mendengar kabar kelahiran Yesus dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 20. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Belita. Saatnya kita akan bahas di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Kristina. Kak Kristina akan berbagi banyak hal yang menarik nih. Silakan Kak Kristina. Halo kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dengan saya Kristina. Dan saya kali ini akan sharing tentang metode bercerita untuk anak kelas kecil dengan tema Gembala menyaksikan kelahiran Yesus dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Dan tujuan ceritanya adalah anak mau menyampaikan kabar baik tentang kelahiran Yesus kepada orang lain. Kakak-kakak dapat menyampaikan cerita pada bagian pembukaan dengan mengajak anak-anak bermain untuk menebak siapakah aku. Adik-adik, aku adalah seorang yang bekerja seringkali ada di padang rumput dan bisa cukup lama berada di padang rumput. Aku membawa tongkat dan juga sebuah kantong. Aku bersama dengan domba-domba yang mengikutiku. Ya, adik-adik tahu ya, betul sekali. Ya adalah seorang gembala. Gembala itu siapa? Gembala itu kerjaannya apa? Gembala bekerja untuk menjaga, memelihara domba-domba atau ternak milik mereka sendiri atau milik orang lain. Dan untuk kalangan orang Yahudi, pekerjaan sebagai seorang gembala itu adalah pekerjaan yang amat mulia. Bisa dilakukan oleh laki-laki, pria, atau wanita, oleh anak laki-laki atau anak perempuan, orang kaya, ataupun juga orang miskin. Dan pekerjaan ini juga pekerjaan yang paling berat dan berbahaya. Mereka diperlengkapi dengan mantel dan dibuat dari kulit domba. Mereka juga bawa kantong kecil dan kulit atau semacam dompet. Kawanan domba dibawanya ke padang rumput di pagi hari dan pada malam harinya dikembalikan ke kandangnya. Tugas gembala itu apa? Mereka cari tempat, rerumputan, dan air untuk memberi makan dan minum domba mereka. Lalu mereka juga wajib melindungi kawanan ternak dari binatang buas atau dari pencuri. Oleh sebab itu mereka membawa tongkat pemukul dan ayunan. Dan binatang yang hilang itu harus mereka ganti ketika mereka menjaga ternak milik orang lain. Mereka bertugas untuk membimbing dan memelihara kawanan domba atau kambing. Kalau ada yang mulai pergi nggak ada dalam kawanan, wah gembala itu harus membimbing supaya para domba atau kambing atau ternak mereka itu ada terus dalam kawanan, tidak terpisah. Dan ia juga bertanggung jawab atas domba-dombanya. Jadi selalu dihitung, wah jumlahnya tetap sama nggak ketika awal mereka membawanya. Mereka melindungi dari bahaya luar. Nah, bagaimana dengan gembala di padang Efrata? Ya, gembala di padang Efrata itu adalah gembala yang miskin, gembala upahan yang mereka bekerja menjaga ternak orang lain dan diberi upah, digaji. Mereka juga nggak berpendidikan. Mereka berpindah dari satu padang ke padang yang lain. Mereka nggak mengikuti upacara-upacara keagamaan. Dan mereka itu
gak dipercaya. Bahkan mereka tidak diperkenankan untuk memberikan kesaksian. Mereka orang-orang yang sederhana, yang taunya ya cuman menjaga, memelihara ternak yang mereka pelihara atau dipercayakan oleh orang untuk dijaga. Mereka bisa berbulan-bulan tinggal di padang. Mereka juga nggak tahu sopan santun. Mereka nyaris tidak pernah mengikuti aturan dalam Taurat. Misalnya jaga kebersihan atau jaga kemurnian supaya tetap tahir, nggak najis, gitu ya. Mereka nggak pernah memenuhi aturan dalam Taurat. Tetapi menariknya, berita Natal pertama kali disampaikan kepada para gembala. Betapa Tuhan itu sangat sayang kepada semua orang, termasuk para gembala yang seringkali tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Bahkan yang tadi ya sederhana, tidak mengikuti aturan agama atau Taurat Tuhan. Lalu mereka juga orang yang ternyata gak tahu sopan santun, tapi mereka itu dihargai oleh Tuhan. Mereka mendapatkan berita yang istimewa, berita kelahiran Tuhan Yesus. Mereka dijumpai oleh malaikat yang mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ketika mendengar berita itu, para gembala percaya. Mereka pergi ke Bethlehem karena percaya pada firman Tuhan melalui malaikatnya. Percaya akan berita kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Lalu ketika mereka sudah melihat akan Yesus Sang Juru Selamat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, tentang Yesus. Dan semua orang yang mendengarnya jadi heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala. Mereka yang gak boleh bersaksi, tapi berani untuk bersaksi, berani memberitakan akan berita kelahiran Tuhan Yesus. Dan mereka pulang setelah menyembah Tuhan Yesus Kristus. Para gembala kembali ke padang, tapi para gembala kembali dengan memuji Tuhan. Mereka sangat senang, mereka sangat bersukacita. Lalu, apakah kita juga siap mau seperti para gembala memberitakan kabar baik, kabar kelahiran Yesus Kristus? Kita bisa ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan kita juga bisa memberitakan kabar baik dengan bersikap menjadi anak-anak yang baik, yang mau sayang kepada semua orang, yang mau juga berbagi, mau peduli, mau menjadi anak-anak yang sopan, ya, mau juga bermain bersama atau belajar bersama. Ayo kita mau beritakan kabar baik, kabar kelahiran Yesus Kristus, dan juga setiap hal baik dari diri kita, seperti para gembala yang mau juga bersaksi. Nah, kakak-kakak juga dapat mengajak anak-anak untuk membaca ayat hafalan dari Lukas pasal 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Berita ayat hafalan ini mengingatkan untuk anak-anak juga menyampaikan berita kelahiran Tuhan Yesus. Aktivitasnya, anak-anak bisa diajak untuk membuat komik kelahiran Tuhan Yesus. Dari perjumpaan malaikat dengan gembala-gembala, gembala yang pergi ke Bethlehem, gembala yang bersaksi memberitakan kelahiran Yesus, dan gembala yang dipenuhi sukacita. Atau dapat juga dengan gambar-gambar yang anak-anak buat secara mandiri dan kreatif. Demikian sharing saya, semoga menjadi berkat buat kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Krisina sudah menolong kita untuk mendapatkan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan lanjut ke kelas yang lainnya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Gembala mendengar kabar kelahiran Yesus. Dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 20. Kelas batita, kelas kecil sudah kita bahas ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas di kelas besar. Ada Kakak Pendeta Yoke yang akan berbagi untuk kelas besar. Silakan Kak Yoke. Halo kakak-kakak. Nah, sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak yang ada di kelas besar. Satu hal yang mau kita capai sama-sama hari ini adalah kita mau menolong anak-anak untuk supaya mereka mau menyampaikan kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, gimana caranya? Ada dua hal atau dua cara yang mau saya usulkan di sini. Nah, yang pertama, untuk pembuka, saya usul kita bisa ajak anak-anak untuk menyaksikan sebuah video. Kakak bisa cari di YouTube, bisa pergi ke link yang ada di layar ini, atau kakak bisa cari di YouTube yang kata kuncinya adalah Life Vest Insight, Kindness Boomerang, One Day. Nah, di video ini kakak bisa lihat nanti ya dari awal sampai akhir, tapi intinya ada dua hal yang mau kita sampaikan kepada anak-anak, yaitu bahwa satu, setiap orang yang ada di video itu menerima kebaikan. Nah, setelah mereka menerima kebaikan, tentu mereka merasa senang dan mereka bersyukur. Tapi bukan cuma itu. Ketika mereka merasa senang, mereka bersyukur, mereka juga mau berbagi kebaikan kepada orang lain yang mereka jumpai. Nah, yang kedua adalah di video ini juga tunjukkan bahwa ketika kita mau berbagi sukacita atau mau berbagi kebaikan dengan orang lain, kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dari yang kita punya. Misalnya kita bisa memberikan tenaga, kita bisa memberikan pertolongan-pertolongan kecil, atau hal-hal lainnya. Nah, dari sini kita mau mengajak anak-anak untuk berbagi kabar sukacita, berbagi kegembiraan, sama seperti yang pernah dilakukan oleh para gembala. Nah, kita masuk ke bagian cerita Alkitab. Yang pertama, kita bisa cerita kepada anak-anak dengan menggunakan cerita bergambar. Kakak bisa mencari gambar-gambar yang akan saya tayangkan berikut ini di www.freebibleimages.org. Atau kakak bisa copy link yang ada di layar ini, bisa diketik di search engine-nya kakak semua. Nah, ada beberapa gambar yang ada di situ, saya nggak pakai semua, tapi saya pakai mulai dari Tuhan Yesus sudah lahir sampai ke cerita-cerita gembala. Nah, kurang lebih gambar-gambar yang bisa dipakai adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambar ketika pertama kali diceritakan bahwa Yusuf dan Maria ada bersama dengan bayi Yesus yang baru lahir di sebuah palungan. Lalu bagian berikutnya adalah cerita tentang gembala. Kakak bisa lihat di Lukas 2 ayat 8-20. Kurang lebih ceritanya begini. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus lahir di satu tempat, ada beberapa gembala yang sedang bekerja. Mereka sedang menjaga domba-domba mereka. Hingga pada akhirnya suatu saat muncullah sebuah terang yang sangat terang. Cahaya itu begitu terang sampai gembala-gembala itu takut dan kaget. Wah, apa ya ini? Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan. Dan malaikat itu mengatakan, jangan takut, sebab bagimu telah lahir juru selamat di kota Daud. Pergilah, dan kau akan melihat ada seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Dan ia dibaringkan di sebuah palungan. Nah, ketika malaikat itu menceritakan itu kepada para gembala kaget.
Mereka gembira karena yang pertama ini adalah berita penting. Tetapi mereka juga terheran-heran. Kok bisa ya berita sepenting ini disampaikan kepada para gembala? Padahal gembala itu kan bukan siapa-siapa, dia bukan orang berada, dia bukan pejabat, dia juga bukan orang-orang yang tergolong hebat pada waktu itu. Bahkan orang-orang sering meremehkan para gembala dan menganggap para gembala ini kotor, bukan siapa-siapa. Tapi berita penting itu disampaikan kepada para gembala. Inilah yang membuat mereka begitu bergembira dan begitu bersyukur menerima berita penting dari Tuhan. Nah, karena itu mereka penasaran dan mereka sampaikan, mereka ikut apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu. Mereka pergi ke Bethlehem. Nah, di sana ia menjumpai sebuah rumah yang di dalamnya ada sebuah tempat kecil. Disitulah mereka berjumpa dengan Maria, Yusuf, dan seorang bayi yang baru lahir. Itulah juru selamat. Nah, para gembala melihat bahwa ternyata betul apa yang dikatakan oleh para malaikat. Itu bukan hoax, tapi sebuah berita yang benar. Nah, mereka gembira sekali karena ternyata betul bahwa berita penting itu disampaikan kepada para gembala-gembala yang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau menyampaikan kabar gembira itu kepada mereka. Nah, karena mereka begitu gembira, mereka begitu bersukacita, maka mereka tidak sanggup untuk menerima, untuk menyimpan kabar gembira itu sendiri saja. Mereka bercerita kepada Maria dan Yusuf tentang segala sesuatu yang mereka alami. Tentang malaikat yang menghampiri mereka, tentang bala tentara surga yang bernyanyi dan memuliakan Tuhan, tentang berita yang disampaikan kepada mereka. Semua diceritakan. Maria dan Yusuf juga terheran-heran, kok bisa ya itu terjadi? Tetapi ketika mereka mendengarkan berita itu, mereka juga ikut bersukacita. Karena benar seorang juru selamat telah lahir. Nah, karena para gembala ini masih punya sukacita yang hebat, bahkan sekarang sukacita mereka jauh lebih besar dibanding dengan ketika mereka datang ya, karena betul berita itu adalah kabar gembira. Maka mereka mau menyampaikan berita itu kepada semua orang. Setiap orang yang mereka temui di jalan, mereka ceritakan. Mereka tidak berhenti-henti untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang sama seperti gembala, kita juga sudah menerima kabar sukacita dari Tuhan, bahwa Sang Juru Selamat itu telah lahir. Nah, sama seperti gembala, kita juga mau membagikan kabar sukacita itu kepada yang lain ya. Nah, gimana caranya? Di bagian aplikasi ini kita bisa tanya kepada anak-anak. Kalau para gembala itu berbagi kabar sukacita dengan Maria, dengan Yusuf, dan dengan setiap orang yang mereka jumpai di perjalanan pulang. Nah, kepada siapakah kita mau berbagi sukacita? Para guru bisa mengarahkan anak-anak, misalnya kalau ada teman yang sakit, atau kepada ART di rumah juga bisa, anggota keluarga, atau mungkin oma-opanya yang jauh, yang Natalan sendirian, atau kalau ada lansia-lansia misalnya di gereja yang tinggal sendiri, nah itu bisa tuh kita berbagi kabar sukacita kepada mereka. Atau tukang parkir, orang-orang yang ya pernah selisipan sekali ketemu tapi jarang diajak ngobrol, nah kita mau berbagi kabar sukacita juga kepada mereka. Lalu kita bisa tanyakan juga kepada anak-anak, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk berbagi kabar sukacita kepada mereka. Tidak harus dalam bentuk cerita, tapi bisa juga misalnya dengan kata-kata, dengan surat ucapan, ngirim kartu, Merry Christmas, atau misalnya dengan mengirim makanan gitu ya, atau misalnya dengan berbagi baju, atau apapun, atau misalnya dengan menyapa mereka, ngobrol dengan mereka. Nah, kakak bisa melihat kira-kira apa ya yang ada, siapa yang ada, dan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Ini bisa menjadi proyek personal, atau kakak bisa menjadikan ini sebagai proyek komunal. Misalnya ada lansia yang sendirian di rumah dan gak ada teman, misalnya gak ada anggota keluarga yang pulang atau sudah memang tinggal sendirian. Nah, anak-anak bisa diajak misalnya untuk mengirimkan kartu ucapan untuk lansia tersebut, atau mengirim video Merry Christmas, atau menyanyikan satu lagu lalu dikirimkan kepada mereka.
Atau misalnya mau berbagi makanan juga bisa dikumpulkan, lalu nanti dibagikan, ajak anak-anak untuk berbagi langsung kepada mereka. Nah, itu adalah usul yang pertama. Atau kakak-kakak juga bisa bercerita dengan metode yang kedua. Ini variasi metode cerita Alkitab kita. Nah, melalui metode ini yang mau kita lakukan adalah kita mau menghadirkan sosok gembala itu dan kita mau bercakap-cakap dengan si gembala. Jadi kita mau bertanya kepada si gembala kira-kira apa ya yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, dan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, untuk metode cerita ini tentu dibutuhkan satu orang untuk menjadi gembala. Kalau kita ceritanya di Zoom, maka bisa pakai filter, misalnya filter alis, lalu filter kumis, janggut, lalu bisa juga mungkin filter tutup kepala dan selanjutnya. Atau kita bisa pakai baju lalu kita tutupin dengan pasmina atau dengan shawl gitu ya. Dan pakai baju yang seperti yang digambar ini gitu kira-kira. Atau ya kalau real kita ya bisa langsung make up langsung gitu ya, seperti seorang gembala. Nah yang kedua, kita juga butuh satu orang untuk menjadi pembawa acara atau pewawancara. Pakaiannya tentu bebas seperti pembawa acara pada umumnya. Nah yang ketiga, kita butuh background padang rumput. Terutama kalau misalnya wawancara ini dilangsungkan via Zoom atau online gitu ya. Ini yang akan jadi background untuk si gembala. Background rumputnya bisa seperti ini, jadi ada domba-domba yang sedang makan, lalu nanti di depannya ada gembala. Nah, inti dari percakapan wawancara itu adalah para gembala ini mengungkapkan bahwa kami ini bukan orang yang spesial sebenarnya, kami pikir kami itu orang biasa, tapi kami dipercayakan sebuah berita penting, dan karena itu kami begitu bergembira. Selain karena juru selamat telah lahir, tapi juga karena kami dipilih untuk menjadi saksi pertama dari kabar gembira ini. Nah, karena itu kami mau berbagi sukacita dengan yang lain. Siapa? Yang pertama, kami berbagi sukacita dengan Maria. Kami ceritakan semua yang terjadi pada kami, dan Maria juga tampaknya menjadi senang mendengar cerita kami. Begitu juga dengan Yusuf. Lalu kami ceritakan juga kepada tetangga, kepada orang yang kami temui di sepanjang jalan. Nah, baru setelah itu si gembala ini bisa memberikan pesan kepada anak-anak. Nah, kalian kan sekarang udah terima berita kabar sukacita ini. Nah, sekarang kalian juga sampaikan lah ya kepada yang lain kabar sukacita ini, bagikan kegembiraan kalian pada orang-orang di sekitar kalian. Nah, gimana caranya? Silakan berdiskusi atau silakan silakan ngobrol dengan kanan kirinya, misalnya itu dengan guru sekolah minggunya, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, setelah wawancara itu berakhir dan guru sekolah minggu masuk ke bagian aplikasi untuk anak-anak. Nah, itu metode yang saya usulkan, 2 metode. Untuk metode wawancara, skripnya kakak bisa lihat di link yang nanti akan dituliskan di bagian kolom deskripsi. Itu adalah contoh skrip yang bisa dipakai, boleh disesuaikan sesuai dengan konteks masing-masing. Kalau kepanjangan boleh dipendekin, kalau misalnya mau ditambah humor atau mau ditambah pemanis untuk cerita, silakan. Semoga apa yang kita persiapkan hari ini, apa yang dibagikan hari ini boleh menginspirasi kita, bahkan pertama-tama menolong kita untuk berbagi sukacita kepada anak-anak, dan pada akhirnya bisa menolong anak-anak untuk berjumpa dengan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri, selamat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yoke dan juga kakak-kakak yang lainnya sudah menolong kita untuk mendapatkan bukan saja pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik, tetapi juga ide-ide yang bisa kita gunakan. Lengkap sudah, kita perlu mengolahnya dan menyesuaikan dengan konteks kita, apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Akhirnya kita akan menutup episode kali ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami terus melayani. Dan biarlah persiapan ini boleh benar-benar memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri dengan baik, dan segala sesuatu boleh memberkati adik-adik dan keluarga juga kami bertumbuh di dalamnya. Kami bersyukur untuk Kakak Pendeta Santi, Kak Windy,
Kak Kristina, Kak Yoke yang boleh menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus, amin. Sampai berjumpa dalam episode minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.